Football Universe. Saya akan mati bersama Parma, dan bersama Parma pula saya ingin terlahir kembali. Begitulah kira-kira kalimat yang keluar dari mulut legenda Parma ini. Dia adalah Alessandro Lucarelli, kapten sekaligus sosok yang sangat setia bersama Parma. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 18 Mei 2018, pasukan Parma yang kali ini menggunakan kostum tandang berwarna merah dengan salib putih meluapkan kegembiraan mereka setelah wasit meniup peluit panjang. Hasil 0-2 kemenangan Parma atas tuan rumah Spezia ini membawa mereka promosi ke Serie A Liga Italia. Di pojok lapangan terlihat sosok kapten Parma yang sedang menatap langit sambil meneteskan air mata. Dan ketika seorang pandit mendekatinya, dia seperti tak bisa berkata apa-apa. Kapten itu bernama Alessandro Lucarelli, dan alasan mengapa sampai dia menangis terharu akan kami ceritakan dalam kisah yang sangat menggugah dunia sepak bola tentang makna dari kesetiaan. Semuanya bermula dari sebuah kota pelabuhan bernama Livorno di barat Italia yang berjarak 360 km dari pusat kota Roma. Kota ini adalah salah satu kota di Italia yang kebudayaannya masih sangat kental, menjunjung nilai-nilai sosialis. Seperti diketahui, Italia adalah negara yang dulunya menjunjung tinggi nilai-nilai fasisme. Dan salah satu kota yang menentang nilai fasisme tersebut adalah orang-orang dari kota Livorno. Secara turun-temurun, mereka pun mengajarkan nilai-nilai sosialis seperti persaudaraan dan kesetiaan ini kepada anak-anak mereka. Dan hal itu masih terjaga sampai saat ini. Di kota Livorno ada keluarga Lucarelli yang memiliki dua orang putra bernama Cristiano dan Alessandro. Cristiano lahir di tahun 1975, sementara Alessandro lahir 2 tahun setelahnya. Mereka berdua dibesarkan dalam keluarga yang sangat mencintai klub Livorno atau klub kebanggaan kota ini. Hal ini membuat mereka juga sudah jatuh hati dengan sepak bola sejak masih berusia anak-anak. Saudara-saudara mereka senang mengajak mereka bermain bersama di sekitaran Stadion Armando Picci yang merupakan stadion kebanggaan dari Livorno. Dan di rumah juga mereka sangat senang menendang bola di kamar maupun halaman. Pada waktu berusia 17 tahun, Cristiano sang kakak kemudian mampu menembus salah satu klub Serie D, yaitu Ciopelli Calcio. Hal ini menjadi penyemangat bagi sang adik, Alessandro, yang berlatih sungguh-sungguh agar juga dapat menembus klub profesional. Impiannya pun terwujud saat dia berusia 19 tahun. Dia menembus seleksi klub Serie A, Piacenza. Dan di musim pertamanya dia dipinjamkan ke klub Serie C, Lecce. Dari sinilah awal petualangan Alessandro Lucarelli dimulai. Dan karir profesionalnya ini yang menyimpan sejuta cerita menarik. Di Lecce, Lucarelli tampil cukup baik selama 1 musim. Hal ini yang membuatnya dipanggil kembali ke Piacenza dan memulai debutnya di Serie A pada musim 98-99. Dia pun kembali menunjukkan penampilan yang cukup baik sebagai seorang bek Piacenza. Sayangnya di musim berikutnya, 99-2000, Piacenza terdegradasi ke Serie B. Di saat banyak pemain muda potensial Piacenza yang memilih hengkang, Alessandro memilih tetap membela Piacenza di Serie B. Klub serigala ini kemudian dibawanya naik ke Serie A di musim 2001-2002. Di musim 2002-2003, Alessandro mendapatkan penawaran dengan nilai yang cukup besar dari Palermo, dan akhirnya dia hengkang ke sana. Setelah dari Palermo, musim berikutnya 2003-2004, dia pindah ke Brescia, tetapi dia hanya memainkan 2 pertandingan untuk Brescia. Fiorentina ternyata diam-diam memberikan penawaran yang cukup tinggi baginya, sehingga dia pun pindah ke Fiorentina. Di musim 2004-2005,
Dia kemudian diajak kakaknya, Cristiano, untuk bermain di klub kebanggaan kota mereka, yaitu Livorno. Tanpa berpikir panjang, Alessandro langsung menerima penawaran Livorno. Jadilah kakak beradik Lucarelli kini dapat tampil di depan supporter fanatik Livorno, yang kebanyakan adalah kerabat keluarga mereka. Di Livorno, kedua bersaudara ini seperti mendapat angin segar, karena permainan mereka mendadak mengagumkan. Alessandro disiplin dalam mengatur pertahanan Livorno, sementara Cristiano menjadi top skor yang tak berhenti mencetak gol di setiap pertandingan mereka. Klub kebanggaan ini tak tanggung-tanggung di bawah mereka, menempati posisi 9 Serie A, dan Cristiano Lucarelli pun mendapatkan penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak Serie A dengan 24 gol. Tetapi kebersamaan kedua bersaudara ini meredup di musim berikutnya, 2005-2006, dikarenakan Alessandro mengalami cedera parah, sehingga dia harus pemulihan selama 11 bulan. Setelah pulih dari cedera, Alessandro memilih hengkang ke Reggina, karena ada banyak berita miring tentangnya dari fans Livorno. Dia pun bermain selama 2 musim di Reggina. Setelah itu hengkang ke Genoa pada musim 2007-2008. Dari Genoa, Alessandro yang kini berusia 30 tahun memilih untuk kembali bermain bersama saudaranya, Cristiano, di AC Parma. Keputusan ini dianggap lumayan absurd, karena saat itu Parma baru saja terdegradasi dari Serie A setelah 18 tahun lamanya, usai finish di posisi 19 pada musim 2007-2008. Namun karena bersatu kembali, kedua bersaudara ini kembali membuat Parma bangkit lagi dan langsung naik ke Serie A di musim 2008-2009. Alessandro kemudian tetap menjadi pemain inti Parma, sedangkan Cristiano dipinjamkan ke Livorno dan Napoli. Di saat Cristiano menyatakan gantung sepatu di tahun 2012, Alessandro tetap melanjutkan perannya di Parma. Dan pada tahun 2013, dia bahkan dipercayakan menjadi kapten Parma. Pelatih Parma beberapa kali berganti, seperti Luigi Cagni dan Francesco Guidolin. Tetapi Alessandro tetap dipercaya sebagai pemimpin Parma. Lalu datanglah hari yang tak diinginkan. Di akhir musim 2014-2015, Parma divonis turun ke Serie D lantaran tidak membayar gaji pemain sebesar 63 juta euro. Situasi makin sulit karena Parma juga kemudian ditinggal para pemain bintangnya seperti Gabriel Paletta, Jonathan Baibiani, Antonio Mirante, dan Antonio Cassano yang tak lagi bersama Gialloblu. Tetapi keputusan berbeda diambil Alessandro Lucarelli. Waktu itu Lucarelli memang sudah tidak muda lagi. Dia sejatinya telah mendapat tawaran dari sejumlah klub di level profesional. Tapi dia pun menolak karena ingin terus bersama Parma. Dia bertekad menjadi bagian dari reinkarnasi Parma. Saya sudah mati bersama klub ini dan saya ingin menjadi bagian dari kelahirannya kembali, kata Lucarelli kala itu. Saya menerima beberapa telepon dari klub-klub di level profesional, tapi saya tidak peduli. Saya takkan mengingkari kata-kata saya. Lucarelli tetap memegang teguh kata-katanya. Dia pun memimpin rekan-rekan baru yang rata-rata usianya jauh lebih muda. Lucarelli membawa Parma merangkak dari bawah. Pada musim pertamanya di Serie D 2015-2016, dengan mantan pelatih Nevio Scala sebagai presiden klub, dan tentu saja setelah diwarnai eksodus besar-besaran para pemainnya, Parma meraih tiket promosi ke Lega Pro. Mereka menutup musim itu dengan 94 poin dari 38 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan. Mereka meraih 28 kemenangan dan 10 kali hasil imbang. Di musim 2016-2017, Parma kembali naik kasta. Parma mengalahkan Alessandria 2-0 di final playoff promosi dan memastikan diri jadi salah satu tim peserta Serie B 2017-2018. Waktu itu ada 4 tim yang naik ke kasta kedua. Mereka adalah Venezia besutan Filippo Inzaghi, Cremonese, Foggia, dan Parma.
Sebelum laga penentuan lolos tidaknya Parma ke Serie B melawan Alessandria di Artemio Franchi, Lucarelli berbicara di depan rekan-rekannya. Dia menyampaikan rangkaian kata yang merasuk di hati mereka. Pidato pralaga dari sang kapten malam itu terekam oleh kamera televisi. Dia pun berkata, "Di tim ini ada segala hal tentang kita. Penderitaan, ketakutan, keringat, pengorbanan, dan semua yang telah membawa kita ke pertandingan ini. Serie B menunggu di luar sana. Selama 90 menit ke depan, kita harus memberikan segalanya. Setiap tetes energi yang kita miliki, kita harus mengeluarkannya hari ini. Apa yang tak bisa dijangkau dengan kaki, akan kita jangkau dengan hati. Karena kita pantas mendapatkannya. Kita adalah tim sejati, kita sudah menelan banyak cacian sepanjang tahun untuk sampai di titik ini. Dan kita harus membuktikan bahwa mereka salah. Satu hal lagi, saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Jadi saya mohon pada kalian semua, hari ini kalian harus membawa saya ke Serie B. Satu untuk semua, semua untuk satu." Karena dibakar motivasinya seperti itu, para pemain Parma tak ingin mengecewakan sang kapten dan para supporter setia mereka. Disaksikan striker legendaris Parma, Hernan Crespo di tribun, pasukan Roberto De Aversa mengalahkan Alessandria lewat gol Manuel Scafone dan Manuel Nosciolini. Pada 18 Mei 2018, Parma finish di peringkat kedua Serie B dan meraih hak promosi otomatis ke Serie A. Namun hal ini diraih lewat sebuah drama menegangkan. Di pekan pamungkas, Parma menang 2-0 di kandang Spezia lewat gol-gol Fabio Serafolo dan Amato Siciretti. Parma menggusur Frosinone setelah Frosinone cuma imbang 2-2 menjamu Foggia. Frosinone gagal menang setelah dibobol Roberto Floriano di menit 89. Poin sama 72, tapi Frosinone kalah head-to-head dengan Parma. Parma menyusul Empoli lolos otomatis ke Serie A, sedangkan Frosinone harus bersaing dengan 5 tim lain di play-off promosi. Parma kemudian mengukir sejarah dengan menjadi klub pertama Lega Calcio yang meraih 3 promosi beruntun di Italia. Dari kejauhan terlihat Alessandro Lucarelli berjalan memandangi langit sambil mengusap air matanya. Dia tak percaya bahwa Parma mampu bangkit dari Serie D, menembus Serie A dalam 3 musim berturut-turut. Saat hendak diwawancarai oleh media, dia bahkan tak mampu berkata apa-apa selain menangis terharu. Alessandro Lucarelli adalah kapten Parma saat mereka jatuh ke titik terendah. Didasari loyalitas, dia tetap bertahan. Dia pernah berjanji akan membawa Parma kembali ke Serie A, dan kini menepati janjinya. "Saya pernah berjanji. Saya berkata saya akan membawa Parma kembali ke Serie A. Saya sudah menepatinya," kata Lucarelli sambil berlinang air mata. Ini sulit dipercaya. Tak ada yang menyangka akhir seperti ini. Bahkan dalam mimpi terliar saya sekalipun. Yang lain sedang berselebrasi. Lalu kami mendengar sorakan dari tribun. Saya tak tahu apa yang terjadi. Perjalanan ini kami mulai 3 tahun lalu di hadapan para supporter yang luar biasa ini. Kami melalui masa-masa sulit. Kami selalu bangkit. Mereka tak pernah menyerah dan saya bangga menjadi kapten mereka, kata Lucarelli kepada Sky Sport. Pada 27 Mei 2018, di tengah pesta promosi Parma ke Serie A yang dilangsungkan di Stadio Ennio Tardini, secara mengejutkan Lucarelli malah memutuskan untuk pensiun. Pada pidato perpisahannya, Lucarelli mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Parma menembus Serie A. Sebelum mengatakan apa-apa, izinkan saya mengucapkan satu kata. Terima kasih kepada semua teman saya yang telah berbagi banyak hal dalam 3 tahun ini. Tentu saja saya tidak akan meninggalkan tim ini, staf, para penggemar ini. Saya masih akan terus menjadi bagian dari Parma. Kemudian kita akan melihat dalam kapasitas apa. Percayalah, saya mengatakannya dengan sebuah niat yang sangat besar dan dengan hati yang berteriak. Saya bangga telah menjadi bagian dari kisah Anda.
untuk menjadi kapten tim hebat ini, memiliki baju indah ini, dan telah menjadi Alessandro Lucarelli, salah satu dari kalian. Lucarelli mengakhiri pengabdiannya dengan sempurna, lewat 333 pertandingan, sekaligus menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bagi Parma. Memang terkadang bukan gelar, tak juga materi yang jadi objek utama bagi pesepak bola yang satu ini, tapi juga kesetiaan yang jadi destinasi Lucarelli. Dan hal ini makin sempurna dengan keberhasilan Parma kembali ke Serie A. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi kapten fantastis Parma ini, maka pihak klub kemudian memensiunkan nomor 6 dari skuad Parma untuk selamanya. Alessandro Lucarelli menjadi pemain terakhir dan terhormat yang mengenakan nomor 6 di Parma. Hal ini adalah akhir cerita yang sangat menarik, karena ternyata masih ada simbol kesetiaan yang dicitrakan dalam sepak bola modern, yang cenderung mengapresiasi seseorang dengan kekayaan. Sehat selalu Kapten Fantastis Alessandro Lucarelli. Grazie Capitano. Forza Parma.